Selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan mulai belajar untuk merevisi SOP. Hal yang pertama harus disiapkan adalah belangko SOP atau template di mana sudah dibagikan oleh Dr. Dayu. Silahkan teman-teman siapkan. Kemudian penamaran SK dan SOP yang akan menjadi pegangan buat kita untuk mengisi kebijakan dan nomor SOP yang harus kita entry di dalam template SOP tersebut. Kemudian SOP yang lama itu sendiri. Kita mulai dari awal, yang pertama kita lakukan adalah teman-teman harus pakai template ya. Saya kalau nggak pakai template nanti semuanya bisa beda-beda. Tujuannya kita pakai template biar semuanya seragam. Jadi kita pindahkan saja judul yang lama ke template-nya. Di sini yang kita revisi adalah SOP KIE. Kita ketikkan SOP judulnya, kemudian nomor dokumen kita buka naskah penamaran SOP ini dokumen, kita cari penamaran SOP. Dan didapatkan nomornya 084, dimasukkan ke nomor dokumen, revisinya dikosongkan, tanggal terbit wajib kita isi tanggal 1 April 2023. Untuk halaman tergantung dari jumlahnya. Berapa yang akan teman-teman buat nanti atau setelah hasil akhir ada berapa. Jadi harus kita tulis 1 per jumlah keseluruhannya. Misalnya nanti ini jadi 3 halaman, jadi akan kita tulis 1 per 3. Tapi kok cuma jadi 2 halaman, kita tulis 1 per 2. Dan setiap halaman harus kita tulis seperti ini. Harus misalnya halaman pertama kita tulis 1 per 1. Halaman kedua kita tulis 1 per 2. Itu dan seterusnya. Kemudian kita lanjut ke pengertian. Kita lihat di SOP yang lama, itu terbaca adalah kegiatan penyuluhan yang di institusi bersangkutan seperti Mas. Nah, ini teman-teman harus belajar untuk merasakan ya, merasakan apa makna dari SOP pengertian di sini. Jadi makna SOP itu apa? Jadi di sini apa gitu. Biar rapi, kita katakan ada kata-kata merupakan. Nanti adalah kegiatan penyuluhan yang merupakan atau kegiatan penyuluhan yang merupakan atau yang dilakukan. Pemberian edukasi. Saya nggak tahu pausnya. Jadi dibuat yang baru. Jadi teman-teman harus bisa merasakan ya. Ini sebetulnya cocok enggak yang lama, apakah sesuai. Gitu. Kemudian tujuannya yang lama kita lihat tercapainya pengetahuan, sikap, dan tindakan positif dan individu atau masyarakat dalam bidang kesehatan. Nih, sekiranya sudah cocok, tidak apa-apa, kita lanjutkan saja. Kemudian SK, kita kembali, kita lihat nomor kebijakannya, kita lihat nomor SK-nya ya. Setiap SOP yang berhubungan dengan pelayanan, kita masukkan ke dalam SK jenis-jenis pelayanan. Semuanya yang sifatnya melayani, dimasukkan ke jenis-jenis pelayanan. Tapi nanti ada beberapa juga SOP yang sifatnya khusus juga ada seperti UGD, rawat inap. Nanti teman-teman harus bisa memilih seperti itu. Tapi kalau sifatnya pelayanan secara umum bisa dimasukkan ke SK jenis-jenis pelayanan. UPT Blood Puskesmas Bayan. Kita ganti ya, kita itu masih UPTD, sekarang kita UPT Blood. Nomornya dan tentangnya. Tentang jenis-jenis dihapus.
Oke. Kemudian untuk referensi kita nanti teman-teman harus mengingat untuk di referensi ini ada 3 referensi wajib yaitu tentang pusat kesehatan masyarakat, tentang akreditasi, dan tentang standar akreditasi. Selebihnya, teman-teman memasukkan referensi sesuai dengan hal yang berkaitan dengan SOP itu sendiri. Dan jangan lupa kalau misalnya sama-sama peraturan, kalau dia lebih tua, dalam arti lebih dahulu, nomornya harus taruh paling atas. Harus berurutan ya. Yang warna merah wajib ada ya. Yang warna biru sesuai dengan kebutuhan SOP. Jika itu berupa buku atau pedoman, harus di bawah peraturan menteri, paling bawah. Dan tahunnya pun disesuaikan juga. Ya, tahunnya ditulis sesuai dengan urutannya juga ya pedomannya ya, misal yang dipakai pedomannya tahun 2018, kemudian ada pedoman tahun 2020, berarti yang ditulis pedoman 2018 dulu, seperti itu. Tahunnya dari yang terkecil ya. Nah, kemudian kita masuk ke prosedur langkah-langkah. Tidak lihat yang lama. Iya. Yang sudah banyak, kalau memang sudah boleh langsung di-copy ke template. Ini ada kelinci. Tapi kebijakan ini kebijakannya tentang jadi teman-teman tinggal memindahkan ya ke template-nya biar nggak usah biar biar maksud saya biar seragam. Dirapikan sesuai dengan tatanannya. Udah, kita lanjut ke langkah kelima yaitu prosedur dan langkah-langkah. Kita lihat template yang lama. Kita lihat SOP yang lama. Alat dan bahan sudah betul. Tugasan. Nah, B-nya sudah benar. Yang harus direvisi sini adalah yang bagian C yaitu langkah-langkah. Yang namanya langkah-langkah itu sifatnya harus ada subjek, predikat, dan objek. Jadi siapa yang melakukan, apa yang dilakukannya, jadi harus jelas. Dan sifatnya harus instruksi kalimatnya. Di sini kalau yang lama kan mengenalkan diri, berarti harusnya adalah petugas memperkenalkan diri kepada pasien. Kemudian petugas jangan lupa kita identifikasi dulu ya pasiennya. Petugas mengidentifikasi pasien. Yang ketiga baru dikemukakan petugas mengemukakan maksud dan tujuan. Jadi ini langkahnya betul, hanya saja siapa yang melakukannya belum jelas. Jadi kita harus sampaikan dan kita tampilkan di sini. Dan di situ tertulis petugas menyampaikan, harus kita tambahin petugas menyampaikan penyuluhan dengan suara yang jelas dan irama yang tidak membosankan. Kemudian yang keenam ini kira-kira perlu nggak ya? Ini kan tetap untuk yang ramah. Atau kita ganti saja ya, tugas menunjukkan sikap yang antusias dan berempati terhadap situasi pasien.
Kemudian jadi kita hapus saja. Kemudian selanjutnya petugas menyediakan waktu untuk tanya jawab kepada pasien. Kalau menanyakan hal tidak mengerti, apa yang enak ya? Nah, jawab saja ya, jelaskan. Hmm, 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 hmm. Kemudian petugas bertanya kepada pasien apakah ada hal yang belum dimengerti. Hmm, hmm, hmm. Nah, setelah selesai, yang kesembilan, petugas memberikan kesimpulan penyuluhan kepada pasien dan mengucapkan terima kasih. Jadi kan enak sekarang bacanya. Kemudian bagian alurnya silahkan teman-teman bikin sendiri. Baik, kita lanjut ke bagian alir. Di sini teman-teman harus melihat bentuk dari bagian alir tersebut. Yang sering kita gunakan adalah biasanya berbentuk oval yang kelihatan merupakan awal. Jadi untuk awal kegiatan teman-teman wajib membuat bentuk oval. Kemudian untuk kegiatan yang selanjutnya, yang kegiatan lanjutannya kasih bentuk, kita memakai bentuk kotak. Penghubungnya bisa memakai anak-anak. Kemudian yang sering kita pakai berikutnya adalah yang nomor 4, yang merupakan kita membutuhkan suatu keputusan iya apa tidak, seperti itu. Untuk menulis rekam medis, kita menggunakan nomor 3. Biasanya ini digunakan oleh SOP di pelayanan klinis ya, seperti itu. Dan kalau di akhir juga harus menggunakan bentuk oval. Yang sering terlupakan ini kemarin yang beberapa SOP sudah saya koreksi, untuk awal dan akhir teman-teman tidak berbentuk oval, padahal harus oval. Seperti itu. Kita coba, kita lihat yang SOP yang lama seperti apa. Ternyata belum punya, jadi bisa kita coba buat. Boleh sedikit disingkat, tapi juga jangan dipotong banget ya untuk bagian alirnya. Tujuan bagian alir adalah untuk memperjelas. Kita buat yang awalnya memperkenalkan diri kalau nggak salah tadi. Bentuk oval. Kita buat memperkenalkan diri. Ini saya buatnya di halaman yang berbeda ya, nanti tinggal di copy saja ke dalam template SOP yang kita buat. Di langkah pertama, petugas memperkenalkan diri kepada pasien atau memperkenalkan diri saja juga cukup ya, memperkenalkan diri. Jadi biar nggak terlalu. Nah, tugas mengidentifikasi pasien. Ya, proses segi 4 ya teman-teman semuanya. Segi 4 ujungnya tajam. Kalau oval ujungnya nggak tajam. Karena teman-teman sering terkecoh di sini. Yang kedua, identifikasi. Melakukan identifikasi. Petugas melakukan identifikasi. Yang ketiga,
Yang ketiga menentukan maksud dan tujuan. Bentuknya tidak harus lurus ke bawah ya, boleh dari samping, yang jelas bentuknya harus jelas. Misal untuk menghemat kertas mungkin ke samping dulu, baru ke bawah tuh boleh aja. Keempat, menyampaikan penyuluhan. Menyampaikan yang ke langkah selanjutnya adalah kita eh, buat bagan alur ya. Yang kita buat di halaman kita pindahkan ke template SOP yang kita membuatnya di yang terlihat di sini. Awal jangan lupa berbentuknya seperti oval. Di sini singkat saja ya, tidak perlu semua yang di langkah-langkah kita sampaikan atau kita tulis di sini. Yang penting cukup mewakili, karena tujuan bagan adalah hanya untuk mempermudah. Seperti yang di awal, kita petugas memperkenalkan diri. Untuk berikutnya tidak perlu lagi kita sampaikan kata petugas, maksudnya kita tuliskan mengidentifikasi pasien. Ya, kita pindah dan kita rapikan. Atau untuk cara kedua, kita bisa melakukan screenshot layar, kita pindahkan ke template. Kerjakan yang paling mudah ya, yang teman-teman pahami. Kalau yang langkah awal tadi mudah bagi teman-teman, silahkan. Kalau yang misalnya sulit, kita bisa menggunakan langkah yang kedua. Ini teman-teman ya. Nah, sini terlihat ada yang bentuknya berbeda, karena dia sifatnya harus memutuskan. Jika tidak, dan jika tidak, kita kembali ke atas. Kita berikan tanda panah kembali ke langkah yang menyampaikan kembali penyuluhannya. Tapi jika sudah paham pasiennya, kita langsung memberikan. Jangan lupa di akhir kita bentuknya oval. Jadi kalau sifatnya keputusan, sekali lagi bentuknya seperti ini ya. Jika langkah-langkahnya membutuhkan keputusan iya dan tidak. Kemudian kita langkah ketujuh, hal yang diperhatikan. Tentu teman-teman harus berpikir ketika kita menyampaikan edukasi atau penyuluhan, hal apa yang harus kita perhatikan. Biasanya sifatnya dalam arti kalau umurnya berbeda, tentu kita beda cara. Berarti satu, usia bisa mempengaruhi. Yang harus kita perhatikan usia pasien.
Kemudian pendidikan, tentu berbeda juga cara kita menyampaikan. Kemudian budaya, budaya bisa bahasa, bisa tata cara kita menyampaikan, tentu juga mempengaruhi hal-hal yang harus kita perhatikan agar edukasi yang kita sampaikan bisa dimengerti oleh pasien. Ini terkait tentu semua hal, semua unit di puskesmas berhubungan dengan ini. Dokumen terkait biasanya kalau edukasi kan wajib kita tulis di rekam medis, berarti rekam medis kita tuliskan di sini. Jika ada teman-teman yang rajin punya buku register ya silahkan, tapi kalau jika tidak ada kayaknya cukup di rekam medis saja. Histori karena kita kita ini merupakan, mmm, sifatnya memang merubah, tapi kita sifatnya di sini hanya merubah apa ya, kita lanjut ke bagian 10, di situ tertulis rekaman historis. Di sini jika tidak ada perubahan yang prinsip, dalam arti yang merubah makna dari SOP itu sendiri, kita tidak usah, kita kosongkan saja. Kalau memang ada perubahan yang prinsip sampai merubah total semua isi SOP, baru kita isi. Kalau di sini kan kita hanya merubah tata cara penulisan, itu tidak termasuk dalam rekaman historis perubahan. Nah, seperti ini kita ternyata jadi 2 halaman ya. Jadi seperti ini kita tuliskan, halaman kedua adalah nah, ini kan yang lama, harusnya ada 1/2. 2/2 maksudnya halaman kedua. Jadi katanya per ya, tidak menjadi bagian. Betul, 1/2 kan 2 halaman. Udah bener. Oke, sekian, semoga teman-teman bisa memahami, apa yang kita sampaikan pada siang hari ini. Jika ada yang masih belum mengerti, silahkan ditanyakan kepada tim sekretariat atau, kepada saya juga boleh.